Kami berada di Desa Daupuri Kaje di daerah Wanasari dan Pasar Utara, pemirsa, di mana merupakan salah satu lokasi yang terdampak cukup parah oleh adanya banjir di Bali kemarin. Dan tampak di sini saat ini para warga ini menerima bantuan pakaian-pakaian layak pakai. Kita bisa lihat karena rumah mereka, kemudian harta benda mereka juga ikut terdampak oleh karena banjir kemarin. Nah, di bawah pemirsa itu merupakan perkampungan yang akan kita lihat, desa yang akan kita lihat, yakni Desa Daupuri Kaje. Kita akan lihat seperti apa kondisinya saat ini setelah kurang lebih 1 minggu lebih pasca kejadian banjir. Ya, untuk menuju ke lokasinya pemirsa, ke perkampungannya, ini kita harus turun ya, karena letaknya ini berada di bawah. Lokasinya ini cukup rendah ya. Kita bisa lihat juga di situ ada sungai. Nah, kita sudah sampai pemirsa di perkampungan yang pada saat itu terkena banjir yang cukup parah karena letaknya persis di pinggir sungai yang ada di sini pemirsa. Kalau kita bisa lihat tidak ada batas sama sekali ya, tidak ada sempadan, kemudian tidak ada jarak antara sungai dengan perumahan warga karena letaknya persis berdempetan. Nah, ini adalah kondisi rumah yang berada di pinggir kali. Kita bisa lihat ya, sisa-sisa materialnya, kehancuran yang dialami rumah ini. Ibu, saya Tanti dari Fakta TV One. Dengan Ibu siapa namanya? Dengan Ibu Ida Sutris. Ibu Ida, iya. Ini Ibu pemilik rumah ini ya? Tinggal di sini ya? Oke, saya lihat cukup ini ya Bu, apa namanya? Cukup parah kerusakannya Ibu. Iya. Boleh? Parah sekali. Iya. Ini air kan dari bawah itu, anak saya datang 2:30 malam itu mau uduk, terus tiba-tiba air itu dari bawah, dari kali. Dari kali ini Bu? Iya. Naik kok tambah naik, enggak jadi uduk. Akhirnya dia banguni bapaknya sama banguni saya. Saya langsung bangun. Saya juga panik, air terus hitungan menit air tambah naik, tambah besar. Saya sudah itu barang-barang, ringkesi barang-barang semua yang ada di belakang. Saya bawa naik semuanya, sudah sampai di sini, tambah naik air itu. Terus saya terjebak, pintu tidak bisa dibuka. Oke, pintu yang mana Ibu? Bisa kita lihat ke dalam seperti apa kondisi? Pintu depan ini, yang tempat mau keluar. Pintu ini? Oh, jadi setelah begitu air naik nih dari sungai itu, Ibu berusaha buat lari ke sana? Iya, sama anak-anak sudah berusaha dibuka, didobrak, pintu itu sudah. Lama juga, hitungan menit air tambah naik, alhamdulillah. Akhirnya saya bisa selamat walaupun hanya baju yang ada di badan, surat-surat semuanya sudah hanyut, sudah nggak kepikiran ke sana sudah. Otak sudah blank, Mbak. Tapi saya tidak menyangka akan separah ini karena tidak pernah selama saya hidup sampai sekarang ini, baru kali ini yang parah. Airnya yang betul-betul dahsyat memang sekarang ini. Sampai itu Mbak. Sampai atas iya. Ya? Apa airnya ya Bu? Iya, itu masih. Seandainya saya nggak bisa keluar kan sudah hanyut saya Mbak. Ibu, kita lihat ke dalam boleh Bu ya? Silakan. Saya lihat dalam ya pemirsa, saya akan tunjukkan pada Anda seperti apa kondisinya. Ya, air bahkan melebihi pintu ya. Tinggi sekali, lebih dari 2 meter mungkin ya, dilihat dari ketinggian sungai yang ada di bawah. Saat ini kita juga bisa lihat cukup parah kerusakannya ya, kurang lebih 90% tidak dapat ditinggali lagi dengan kondisi yang seperti ini. Ibu Ida, terima kasih ya sudah berbagi ceritanya kepada kita. Sudah mau kemarin melihat ya. Baik. Kita akan coba melihat pemirsa bagaimana kondisi di rumah-rumah yang lainnya yang ada di sini, karena ini cukup padat ya.
pemukiman yang cukup padat. Oh iya, sampai tembok saja bisa terbelah begitu ya. Kita lihat tadi pemirsa ada satu lagi rumah yang tampak rata. Kita akan coba melihat langsung. Misi. Iya Kak. Mas, dengan siapa Mas? Krisna. Saya Ranti dari Fakta TV One. Ini rumah Mas Krisna? Iya. Oke, bisa kita ke sana Mas? Satu area ini ya Mas? Iya. Semuanya? Iya. Oke. Ya, kita lihat ya pemirsa, kondisinya saat ini sudah tampak nggak bersisa ya Mas. Mas Krisna di sini tinggal sama siapa saja? Sama adik aja. Sama adik-adik. Iya. Berapa orang? 3 orang. Bertiga ya. Bisa diceritakan nggak pada saat Aduh itu? Kak, saya nggak bisa. Jadi, kenapa Mas? Enggak. Masih trauma ya. Masih trauma. Iya. Pada saat itu di rumah ada siapa saja Mas? Adik-adik saya aja. Ada adik-adik. Adik-adik semua selamat ya? Yang punya selamat. Ya, alhamdulillah ya Mas ya. Kita tentu turut berduka ya Mas melihat kondisi sekarang. Banyak juga warga-warga lainnya juga ya mengalami hal yang sama. Semoga segera pulih. Amin. Baik kondisi rumah, kondisi diri juga, menghilangkan rasa trauma itu. Terima kasih banyak ya Mas Sama-sama Krisna. Kak. Saya akan coba tunjukkan pada Anda pemirsa bagaimana kondisi rumah salah satu warga yang ada di desa ini. Anda bisa lihat sendiri, saya berdiri di atas puing-puing bangunan yang sudah tidak berbentuk apa-apa. Kita lihat kerusakannya parah sekali, 100%. Sisa-sisa material, seng, kayu, atap, dan lain sebagainya. Di tempat titik saya berdiri ini sebelumnya adalah rumah, tapi sekarang Anda sudah bisa melihat ya, tidak ada lagi bentuknya. Nah, untuk memberikan Anda gambaran ya pemirsa seperti apa tingginya air pada saat itu, kita bisa lihat di sini bekas-bekas sisa-sisa sampah yang tersangkut di sini. Ada juga pohon, batang pohon yang tersangkut beserta dengan sampah-sampah yang ada di dalam sungai yang tersangkut sampai ke atap rumah seorang warga. Artinya pada saat itu air ini begitu tinggi bahkan sampai menyentuh atap dari rumah. Anda bisa bayangkan pemirsa, air itu berada jauh di bawah saya. Menurut penuturan dari warga yang ada di sini, itu bahkan sampai dapat menenggelamkan rumah. Tidak ada lagi barang-barang yang tersisa di sini, barang-barang berharga milik keluarga. Tapi tentu juga kita bersimpati ya pada warga yang ada di sini. Kita juga bersyukur mereka semua bisa selamat dari bencana ini. Pemirsa, kita temukan fakta selanjutnya. Dari TV One, Pak. Ya. Berita ini kan habis disegel ya, habis ditutup sementara kan? Kemarin tadi kami sudah habis dari DPRD juga.